Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa sukses dengan Den Supang. Di sini kita akan mendemokan tentang manual terapi pada kondisi vertigo dan nyeri leher. Seperti kita ketahui bahwa dari segi anatominya, leher itu terdiri atas 7 tulang, ya, servikal 1 sampai servikal 7, dan servikal 1 itu tidak memiliki prosesus. Dalam proses aplikasi manual terapi ini, maka kita akan pakai prinsip CROX, dimana pada CROX ini intinya adalah kontraindikasi. Pastikan bahwa pada regio yang akan dimanipulasi itu tidak ada inflamasi, tidak infeksi, dan tidak terjadi fraktur. Terus pertanyaannya, indikasinya itu apa? Gitu kan? Nah, di sini dalam hal ini kita akan melakukan ini untuk kondisi-kondisi vertigo dan nyeri leher. Di samping tentu nanti akan kita dapati ketegangan otot. Kemudian yang kedua adalah repetisi atau pengulangan. Ini dalam rangka bertujuan untuk memberikan sedasi pada sentral nervous system. Kemudian akan memberikan pengkondisian pada regio yang diberikan manual terapi, sehingga nanti juga gerakan-gerakan berikutnya akan lebih fungsional. Repetisi yang di sini bisa kita lakukan sebanyak 3 set. Masing-masing set bisa diulang 6 sampai 10 kali. Tentu sesuai dengan kondisi klinis yang kita. Yang berikutnya adalah overpressure. Overpressure ini adalah terutama dilakukan oleh pasien yang bersangkutan, sama halnya dengan prinsip sebelumnya, yaitu dalam rangka untuk memberikan pengkondisian gerakan setelah dilakukan manual. Kemudian yang berikutnya adalah komunikasi and corporate. Jadi di sini perlu ada semacam penyampaian informasi yang jelas, kemudian dengan bahasa yang mudah ditangkap, dan pastikan pasien itu bisa berkolaborasi dengan terapis. Berikutnya adalah knowledge. Knowledge di sini terdiri atas anatomi, biomekanik maupun functional force. Yakni kita harus menguasai anatomisnya. Saya sampaikan tadi bahwa di atas servikal 7, potensial juga bisa naik ketegangan di area torakal. Dalam hal ini ada sampai ke torakal 3. Khusus di servikal, di mana spinatus itu dipunyai mulai servikal kedua sampai 7. Kemudian dari segi biomekanik, bagaimana mekanika biomekanik dari sendi-sendi yang ada di servikal, fase join yang ada, itu kita akan harus memahami, sehingga nanti dalam proses manual terapi nanti tidak melakukan satu kesulitan. Ya, seperti kita ketahui bahwa pada proses spinosus di regio servikal ini relatif hampir sejajar, ya, sejajar dengan korpusnya maupun segmen prosesus tarsus. Beda dengan segmen torakal apalagi lumbar. Nah, proses spinosusnya ini jelas dia lebih miring, ya, lebih ke arah caudo posterior dibanding dengan korpus pada masing-masing vertebrae yang. Jadi dalam proses untuk memberikan manipulasi itu kita perlu memahami anatomi maupun biomekanik. Seperti kita ketahui misalnya seperti ini, kalau kita lakukan gerakan semacam sliding atau blade itu seperti ini, misalnya antara cervical 2 dan 3. Nah, ketika kita melakukan suatu gerakan ke arah kranial seperti ini, tentu sudah ada terjadi gerakan pada apofisial atau facet joint di masing-masing prosesus narkosusnya. Karena di sini nanti di depannya ini nanti di artusnya nanti di bagian lateral ini ada foramen intervertebralis, keluarnya nervus spinalis. Ya, nervus dalam hal ini tentu di cervical ya nervus spinalis, cervicalis yang potensial ketika di situ ada semacam entrapment, ada semacam gangguan di situ pada fasetnya, itu juga ada gangguan tulang, ada jalan-jalan saraf maupun otot yang ada di sekitar dan pembuluh darah. Sehingga dalam hal ini perlu kita lakukan suatu manual terapi. Oke, lanjut.
Kemudian yang berikutnya adalah S. Ini adalah di dalam proses aplikasi ini kita perlu ada semacam rasa yang dihayati atau sense. Kemudian tentu kita harus punya keterampilan atau skill. Kemudian dalam hal ini ada sustain, terus menerus continue, bisa dipertahankan. Yang terakhir adalah gerakan ini dilakukan secara subtle change. Jadi tidak otomatis perubahan itu sifatnya langsung progresif tetapi bertahap. Namun tidak perlu khawatir. Dalam proses ini ketika kita bisa melakukan secara tepat, maka kita akan dapatkan efek adalah feel. Apa itu? P-nya adalah pain free, bebas nyeri, kemudian dirasakan secara instan, langsung saat itu bisa kita evaluasi efektivitasnya, dan yang terakhir adalah efek itu terjadi sifatnya long lasting. Mari kita lakukan manual terapi pada segmen leher yang memiliki efek nanti baik di leher maupun sampai ke kepala. Oke. Pertama kita posisi terapis dan pasien ini harus betul-betul yang ergonomis, ya. Daerah pelipis ini kita letakkan di daerah sekitar ketiak seperti ini. Kemudian kita lakukan pemeriksaan, ya. Misalnya ada keluhan nyeri leher, kemudian pusing atau vertigo, kita lakukan pemeriksaan palpasi. Daerah mana yang paling sensitif, itulah yang menunjukkan area yang mengalami suatu gangguan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa proses spinatus ini relatif linear, ya, equal dengan korpusnya. Maka ketika kita lakukan semacam palpasi tekanan seperti ini, ada sensitivitas yang berlebih, itulah daerah yang mengalami suatu gangguan. Oke. Kita temukan adanya sensitivitas pada interspinosus pada cervical 34 seperti ini. Maka bisa kita lakukan manual terapi atau natural apostolic grade. Dengan teknik apa? Bahwa ini daerah middle palang ini nanti kita akan lakukan grading dengan dorongan pada metakarpal pertama. Ini arahnya ke kranialnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Set pertama. Kemudian kita akan tambahkan, kita mulai lagi pada set kedua, mulai lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sambil kita evaluasi. Rasanya nyaman ya Mas ya? Oke. Selanjutnya pada set yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inilah teknik ini kita kenal dengan istilah NADS, ya. Teknik ini kita kenal dengan istilah natural observed glitch, ya. Jadi akupunktur atau seni facet itu secara natural, secara alami kita lakukan grading, ya. Maka itu nanti akan membuka pada facet tersebut. Itulah yang bisa kita lakukan. Kemudian yang berikutnya bisa kita lakukan semacam traksi, ya, tarikan pada daerah cervical. Kita akan juga turun sedikit bawah. Oke, cukup. Kita naikkan bednya ini sejajar dengan pinggang kita, karena baik terapis maupun pasien harus betul-betul nyaman dan efektif, ergonomis dalam proses aplikasi ini. Untuk manual terapi kita lakukan space pada ya aposial facet joint, maka kita bisa dengan bantuan bed seperti ini. Kita letakkan jari ketiga dan 4 di bed ini dengan jarak antara jari ketiga dan 4 itu sekitar 2 jari. Kemudian kita letakkan pada daerah legio cervical, ya. Kemudian kita lakukan tarikan sesuai dengan kompetisi pada
cross. Jadi tadi itu banyak 6 sampai 10 kali frekuensi 3 set. Ya, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa kita lakukan setiap setnya itu 6 kali. Maka kita sudah sementara waktu. Kemudian kita masuk ke set kedua. 3, 4, 5, 6. Sense and skill juga subtle change. Kita juga mengevaluasi di antara set itu. Gimana Mas? Ada keluar pusing? Apa pusing atau apa tidak nyaman? Tidak? Enak ya? Oke, kita lanjutkan set ketiga. 2, 3, 4. Tambah satu lagi ya. Inilah 3 set yang kita lakukan pada teknik manual dengan bantuan